teman-teman, Shalom. selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa pastinya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Walau kita masih ibadah online kayak gini tapi tetap semangat, puji Tuhan ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Sementara kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hati pikiran kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, Denganmu Denganmu Tuhan. Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku
terima darimu, bukan karena kebaikanku, karena oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan kau Bapa-Ku, ku Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang kekal Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu berkat kasih-Mu, berkat karunia-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan pada kami semua sampai saat ini, itu juga berkat karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan tinggalkan kami Tuhan untuk melangkah sendiri Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus.
Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sekarang kita bertemu kembali dalam ibadah HW Teens. Bulan-bulan ini kita akan membahas tentang buah roh. Buah roh adalah karakter yang dihasilkan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Karakter itu akan membentuk kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Ada yang tahu apa saja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kasih. Hari ini kita belajar tentang buah roh sukacita. Kita baca terlebih dahulu ayat masnya di dalam Filipi 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita adalah karakter dari buah roh. Karakter dari Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sukacita yang dimaksud berbeda dengan sukacita gembira yang disebabkan karena kondisi atau situasi tertentu. Kadang-kadang ketika kita menghadapi hal-hal yang menyenangkan hidup kita merasa senang, kita merasa gembira, kita merasa sukacita. Contoh, kita lulus sekolah, kita naik kelas, kita mendapatkan sekolah favorit, kita masuk ke sekolah yang kita inginkan, kita merasa gembira, kita merasa senang, kita merasa sukacita. Tetapi apa yang terjadi kalau hal-hal tersebut tidak kita dapatkan? Contoh, kita tidak mendapatkan sekolah favorit yang kita inginkan. Mungkin kita merasa sedih, mungkin kita merasa kecewa. Tetapi kalau kita punya sukacita yang sejati, sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus, maka dalam segala situasi kita tetap akan bisa bersukacita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa artinya apa? Dalam kondisi yang tidak mengenakan kita, dalam hal-hal yang membuat kita kecewa, kita tetap bisa bersukacita. Karena sukacita itu dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bukan disebabkan karena kondisi-kondisi di luar kita yang membuat kita senang dan bahagia. Contoh di dalam firman Tuhan adalah di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk ini hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan. Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, kandang yang tadinya terisi menjadi kosong. Kondisi ekonomi yang sangat lemah. Tetapi Nabi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai, aku akan bersukacita di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Teman-teman, sukacita sejati adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam keadaan seperti apapun, kita harus bersukacita, kita bisa bersukacita, kita memilih untuk bersukacita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersukacita dalam kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan? Yang pertama adalah
merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kembali ke kitab Filipi. Di dalam Filipi pasal 1, mari kita buka Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Mulai ayat 3 saja. Filipi pasal 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus ketika dia memulai perjalanannya berkeliling untuk memberitakan Injil. Jemaat Filipi melihat apa yang menjadi teladan dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak cuma sekedar berkata bersukacitalah senantiasa, tetapi Rasul Paulus mengalami sendiri hal ini. Pada waktu Paulus di Filipi, Paulus ini bersama dengan temannya Silas, seperti kita tahu, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah karena dia mengusir setan dari seorang hamba tukang tenung. Karena tuan daripada si hamba ini kehilangan pekerjaannya, maka dia menghasut orang-orang untuk menangkap Paulus dan Silas dan memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan oleh kepala penjara, Paulus dan Silas ini dimasukkan di bagian yang paling bawah, di bagian yang paling gelap. Tetapi apa yang terjadi di dalam hidup Paulus dan Silas, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Mereka mengingat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Karena Paulus dan Silas tahu bahwa ketika mereka mengingat setiap kebaikan Tuhan, maka mereka bisa bersukacita. Saat ini, jika teman-teman ada yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin tidak mendapatkan sekolah yang sesuai dengan yang diinginkan, atau mungkin keadaan-keadaan di sekitar kita tidak mendukung kita. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap bersukacita adalah mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ingat-ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau selama ini Tuhan sudah mengasihi kita, kalau Tuhan sudah menolong kita, mengingat kasih Tuhan kepada kita akan membuat kita bisa bersukacita. Yang kedua, supaya kita tetap bisa bersukacita, belajarlah untuk memuji, menyembah Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak enak. Karena ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Ingat Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara. Ketika tengah malam mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang hebat. Karena Tuhan bertahta di atas pujian, pintu-pintu penjara terbuka dan mereka terbebas. Teman-teman, ketika kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, belajarlah untuk memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mengucap syukur itu dilakukan dalam segala hal. Tidak pada waktu kita mengalami hal-hal yang enak saja kita mengucap syukur, tetapi ketika kita berada dalam situasi apapun, kita tetap harus mengucap syukur. Tadi malam, Tante Lucy mengalami sakit perut, diare hampir 5 kali. Tidak bisa tidur, perutnya sakit sekali. Tetapi pagi-pagi Tante Lucy memaksa bangun untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji menyembah kepada Tuhan. Tante Lucy berkata, Tuhan yang sudah menolong aku berkali-kali dari sakit penyakit yang lebih berat, Tuhan juga yang akan menolong aku supaya aku bisa sembuh. Dan ternyata apa teman-teman? Ternyata sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau datang pada Tuhan, meminta supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu.
dan kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita, kekuatan kami di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan, ajar kami tetap bersukacita di dalam segala hal. Ajar kami untuk senantiasa mengingat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur Tuhan senantiasa dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada kami semua, supaya kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.